Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, senang bisa menjumpai rekan-rekan di dalam acara Temu Kangen Keluarga Gereja Rumah. Walaupun mungkin hari ini saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi senang bisa berbagi dengan saudara-saudara sekalian, dengan rekan-rekan sekalian tentang apa yang kira-kira Tuhan ingin kerjakan. Saya sangat percaya secara pribadi bahwa gerakan House Church atau gereja rumah ada satu gerakan yang dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk supaya gereja boleh kembali menjadi satu institusi atau menjadi satu komunitas yang menggenapi daripada amanat Bapa. Tetapi ketika kita melihat ke belakang mungkin beberapa tahun dan bahkan beberapa puluh tahun semenjak kegerakan gereja rumah itu dibangkitkan di tengah-tengah kita, mungkin sudah begitu lama kita tidak mendengar kembali tentang gema atau gaung gereja rumah. Di satu sisi saya juga melihat ada banyak komunitas-komunitas gereja rumah yang hari-hari ini mungkin tidak seperti menjadi komunitas atau gereja rumah yang dirindukan oleh baik Tuhan maupun kita. Saya percaya ini adalah waktu yang tepat buat setiap kita untuk kembali mengkoreksi, untuk kembali mengevaluasi tentang apa yang sedang atau sudah Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan kerjakan, dan saya percaya apa yang akan Tuhan kerjakan lewat pergerakan gereja rumah. Dalam kesempatan kali ini saya tidak membagikan sesuatu yang baru buat rekan-rekan sekalian karena saya percaya rekan-rekan di dalam pergerakan gereja rumah dan rekan-rekan yang luar biasa yang sudah banyak belajar tentang hal-hal kebenaran di dalam pergerakan gereja rumah. Mungkin sifatnya pada kali ini saya hanya ingin memberikan sebuah reminder, memberikan sebuah refreshment kepada setiap kita untuk kembali mengingat tentang tujuan dan untuk apa kita ada di dalam pergerakan gereja rumah. Oleh karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya membagikan beberapa poin, mungkin pemikiran yang ada di dalam hati dan pikiran saya, yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran saya untuk boleh disampaikan, di-share-kan buat rekan-rekan dan nantinya boleh dilanjutkan di dalam diskusi yang lebih lanjut. Yang pertama, saya hanya ingin mengajak rekan-rekan di dalam pergerakan gereja rumah untuk mengingat kembali untuk apa kita ada di dalam pergerakan gereja rumah. Saya percaya bahwa rumah tidak berhenti di dalam rumah itu sendiri. Atau pergerakan gereja rumah tidak dibangkitkan Tuhan hanya sekedar supaya kita menemukan pola gereja rumah, kemudian asik di dalam pola gereja rumah itu sendiri. Saya sangat percaya bahwa pola gereja rumah itu dibangkitkan Tuhan untuk supaya kita ini boleh mencapai satu tujuan yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Saya percaya bahwa tujuan akhir itu seperti yang dikatakan Paulus di dalam surat Galatia 2 ayat 20, di mana Paulus mengatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya percaya setiap kita memiliki satu kerinduan yang besar untuk menghidupi dan menghidupkan Kristus. Dan saya percaya untuk inilah majority atau mayoritas bahkan mungkin 100% rekan-rekan yang dikasihi Tuhan tertarik untuk masuk di dalam pergerakan gereja rumah yang awal karena kita percaya bahwa pola gereja rumah adalah satu pola yang biblical, pola yang lebih lagi bisa mewadahi kita, satu pola yang membuat kita bisa memuliakan Kristus dengan cara menghidupi Kristus, ya. Saya percaya itu pilihan kenapa kita memilih pola daripada gereja rumah. Jadi mungkin saya mengingatkan yang pertama bahwa kita bergereja rumah, kita masuk dalam pola gereja rumah bukan untuk mencapai atau sekedar untuk menikmati atau sekedar untuk bisa masuk di dalam gereja rumah itu sendiri. Tetapi ada purpose, ada tujuan yang lebih besar daripada itu, yaitu untuk menghidupi Kristus itu sendiri. Nah, poin yang kedua yang saya mau sharingkan adalah baik di dalam perjalanan saya secara pribadi ataupun bersama dengan rekan-rekan komunitas rumah pada waktu itu yang ada, saya kemudian menemukan bahwa untuk bisa menghidupkan Kristus dan menghidupi Kristus itu ternyata tidak terjadi begitu saja. Mungkin pengertian kita yang hari-hari ini atau beberapa tahun yang lalu bicara tentang natural, sesuatu yang alami, kita salah memahami itu sebagai sesuatu yang sifatnya alami itu sebagai sesuatu yang muncul dengan sendirinya.
Tapi saya percaya bahwa alami atau natural itu tidak identik dengan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Sesuatu yang sifatnya natural dan alami itu juga harus disertai begitu dengan hal-hal yang harus kita kerjakan. Misalnya tumbuhan atau tanaman yang mungkin kita tanam di pekarangan kita atau mungkin di halaman kita bertumbuh secara alami, tapi bukan berarti kita membiarkan begitu saja. Ada campur tangan kita, ada usaha-usaha kita untuk misalnya memberikan pupuk, kalau itu kurang pupuk, memberikan air, menyirami, meletakkan tanaman itu sehingga ada di dalam posisi yang tepat terkena sinar matahari dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa di dalam pola gereja rumah, misalnya kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, satu teks Alkitab, teks standar dan teks dasar menurut saya di dalam bergereja rumah, saya mendapatkan bahwa untuk bisa menghidupi Kristus dan menghidupkan Kristus di dalam diri kita, bahkan di dalam kehidupan bergereja dan bergereja rumah, itu ada 3 hal yang juga harus ada di dalam kehidupan kita secara personal maupun komunal. Yang pertama itu saja adalah berbicara tentang pengajaran, tentang doktrin Kristus, baik itu berbicara doktrin-doktrin yang sifatnya esensial ataupun pengajaran-pengajaran yang bersifat memberikan value kepada kita. Nah, saya melihat ada beberapa kelompok di dalam gereja rumah yang kelihatannya mungkin agak anti dengan pengajaran atau melupakan pengajaran. Sehingga akibatnya adalah komunitas rumah ini tidak memiliki fondasi yang kuat dan bahkan mungkin beberapa cenderung atau lari sudah menuju ke arah yang sifatnya adalah menjadi bid'ah. Nah, ini harus kita jagai supaya itu tidak terjadi. Maka saya percaya bahwa doktrin tentang Kristus, pengajaran tentang Kristus, tentang apa yang diajarkan Kristus, dan apa yang diajarkan rasul-rasul tentang Kristus, itu memiliki sebuah fondasi yang penting, memberikan fondasi yang penting dalam kehidupan kita dan bergereja rumah. Yang kedua tentu saja adalah relationship atau hubungan, yang dimana Alkitab mungkin mengatakannya sebagai kasih Kristus. Saya tidak perlu berbicara banyak tentang ini. Saya percaya ada banyak materi yang sudah dikembangkan tentang membangun hubungan di antara kita, dan membangun hubungan menurut saya adalah salah satu pengajaran dasar di dalam gereja rumah. Tidak mungkin kita bisa menghidupi Kristus dan menghidupkan Kristus tanpa kita memiliki sebuah relasi yang natural, relasi yang alamiah dengan Tuhan ataupun dengan sesama khususnya. Nah, hari ini juga memberikan semacam warning bahwa di dalam gereja rumah kadang-kadang yang terjadi adalah mungkin karena kedekatan yang sangat intim itu memunculkan banyak konflik-konflik di antara kita. Dan ini saatnya buat saya secara pribadi mengajak untuk rekan-rekan untuk kembali kepada esensi, ya, bahwa gereja rumah itu esensinya adalah tentang relationship. Hal ketiga mungkin ini yang mungkin saya mau tekankan lebih dalam, bagikan lebih dalam, yaitu selain doktrin Kristus, tentang kasih Kristus, pengajaran dan hubungan, maka yang ketiga yang tidak boleh dilupakan di dalam komunitas gereja rumah, itu diperlukan satu pilar yang namanya spiritualitas. Yang saya kaitkan itu dengan kegerakan atau movement tentang karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Hal terakhir yang saya pelajari tentang spiritualitas, saya mungkin memberikan sebuah quote yang dikatakan oleh John McComber. Dia mengatakan satu statement yang menurut saya so blessed, sangat memberkati saya. Yaitu dia mengatakan, tidak mungkin kita ini memiliki kehidupan Yesus tanpa menjalani kehidupan seperti Yesus. Atau saya boleh mengatakan, memodif sedikit, saya mengatakan tidak mungkin memiliki kualitas kehidupan Yesus tanpa menjalani gaya kehidupan seperti Yesus. Kalau kerinduan kita, penekanan kita di dalam komunitas gereja rumah adalah memiliki karakter Kristus, menjadi orang yang semakin diubahkan seperti Kristus, tidak mungkin kita bisa memiliki kualitas ilahi itu tanpa kita menjalankan kehidupan kita di dalam sebuah pola-pola atau ritme-ritme seperti yang Kristus sendiri alami. Ini yang saya katakan sebagai spiritualitas. Spiritualitas artinya adalah memberikan sebuah space, memberikan sebuah waktu atau jarak atau tempat di dalam kehidupan kita agar Roh Kudus, Roh Kristus itu boleh memproduksi kehidupan Kristus di dalam diri kita. Ada 2 hal yang saya ingin bagikan buat rekan-rekan sekalian di dalam
pertemuan gereja rumah ini yang mungkin perlu kita ingat kembali tentang disiplin rohani. Yang pertama adalah kita harus kembali membangkitkan kembali atau melakukan kembali disiplin-disiplin rohani yang dulu kita mungkin melakukan. Nah, seringkali kita ketika masuk dalam pergerakan gereja rumah, seringkali menafsirkan bahwa melakukan disiplin-disiplin rohani ini kemudian kita kasih kategori atau cap sebagai, wah itu melakukan Taurat. Nah, ini yang mungkin kita harus kembali saya katakan melakukan sebuah pertobatan di sini. Bahwa melakukan disiplin rohani itu bukan berarti kita ini sedang kembali ke dalam Taurat. Disiplin rohani adalah sesuatu yang diberikan Kristus, yang dicontohkan Kristus kepada kita, agar kehidupan Kristus itu sendiri boleh ada di dalam atau berkembang di dalam setiap diri kita. Saya membagikan setidaknya apa yang dikatakan Richard Foster di dalam bukunya tentang disiplin rohani. Ada pembagian 3 besar yang diperlukan atau yang dijalankan dalam melakukan disiplin rohani. Yang pertama adalah disiplin ke dalam. Disiplin ke dalam itu ada 4, yaitu bagaimana kita kembali melakukan perenungan, misalnya meditasi firman Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan dalam kehidupan kita, kembali memiliki kehidupan doa yang secara rutin dan konsisten di hadapan Tuhan, melakukan disiplin puasa di dalam kehidupan kita, melakukan disiplin studi, mempelajari firman Tuhan, mempelajari kembali apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kemudian ada yang disebut sebagai disiplin yang sifatnya ada di luar, kalau tadi yang sifatnya ada di dalam. Yang di luar ini Richard Foster membagikan ada 4, misalnya bicara tentang kesederhanaan, kemudian yang kedua bicara tentang keheningan, di mana hari-hari ini juga dibutuhkan karena kita ada di dalam sebuah budaya atau situasi yang penuh dengan noise dan distraction, maka keheningan diperlukan supaya kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Kemudian ada yang disebut sebagai disiplin melakukan pelayanan kepada orang lain. Dan yang keempat adalah belajar melakukan submission, penundukan diri. Yang seringkali kita juga lupa karena pengajaran seolah-olah mengatakan bahwa semuanya sama, egaliter, ya dalam gereja rumah seringkali menekankan tentang egaliter, padahal sebenarnya ya kita sudah belajar tentang itu, tentang submission, tentang taat dan penundukan diri. Yang artinya adalah di dalam gereja rumah sebenarnya kita tidak boleh membuang tentang prinsip penundukan diri. Yang kita buang adalah penundukan diri yang salah, penundukan diri yang berasal atau didasarkan motivasi ketakutan. Tetapi penundukan diri sendiri ada sesuatu disiplin rohani yang diajarkan baik oleh Kristus ataupun para rasul. Nah, selain disiplin ke dalam, disiplin yang sifatnya ada di luar, ada juga disiplin korporat atau disiplin yang dilakukan bersama-sama. Richard Foster juga mengatakan ada 4, misalnya yang pertama ada bicara tentang pengakuan dosa. Nah, kita perlu saling mengaku dosa satu sama lain. Yakobus juga mengatakan itu supaya terjadi kesembuhan di dalam diri kita. Kemudian ada disiplin bimbingan, mencari guidance daripada Tuhan, pimpinan Tuhan. Kemudian ada disiplin penyembahan atau worship. Kehidupan penyembahan kita juga harus kita bangun. Bahkan saya mengatakan satu hal yang terlintas dalam benak saya, di dalam komunitas gereja rumah itu justru disiplin-disiplin ini harus lebih lagi kita lakukan. Dan yang lebih hebat lagi karena kita itu tidak memiliki dalam tanda kutip mungkin kontrol-kontrol yang sifatnya mengendalikan atau mengawasi kita, maka disiplin rohani ini menjadi tanggung jawab setiap kita. Ya, jadi masuk dalam gereja rumah buat saya adalah memasuki great responsibility, tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan saat kita berada di institusi. Yang keempat dalam disiplin bersama ini adalah celebration. Kita perlu berkumpul, merayakan kasih Kristus, merayakan karya Kristus, merayakan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus, dan seterusnya. Hal yang kedua yang saya coba sarankan bagi setiap rekan bersama-sama bagaimana bisa membangun spiritualitas di dalam gereja rumah adalah mencoba untuk belajar kebenaran-kebenaran dari berbagai macam aliran yang ada di dalam sejarah gereja. Setidaknya Richard Foster juga menyebutkan ada 6 aliran. Kalau Roh Kudus itu dikatakan seperti sungai kehidupan atau air kehidupan, maka dikatakan seperti di Taman Eden, di mana mengalir dari Taman Eden itu 4 sungai,
Maka aliran-aliran ini seperti aliran-aliran sungai pecahan daripada sungai air kehidupan yang ada dalam Taman Eden. Misalnya yang pertama, kita belajar dari gerakan karismatik, tentang bagaimana kita belajar tentang Roh Kudus, mengalir dalam karunia-karunia Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menghadirkan kembali Kristus dan kuasanya. Saya percaya mostly sebagian besar kita berangkat dan dilahirkan dalam gerakan karismatik, jadi mungkin ini bukan sesuatu yang sifatnya asing. Tapi yang kedua, misalnya kita juga mari belajar dari teman-teman yang ada di dalam aliran-aliran Injili atau evangelical yang menekankan tentang otoritas Alkitab, pentingnya penginjilan, pentingnya pengajaran, dan pentingnya pertobatan di dalam kehidupan kita. Ketiga, misalnya kita juga perlu belajar dari rekan-rekan yang ada di dalam aliran inkarnasional atau sakramental, yaitu satu aliran yang mempelajari bagaimana mengalami kehadiran Kristus lewat kehidupan sehari-hari, the ordinary life, ya, lewat makan, lewat minum, lewat mendidik anak, lewat berkeluarga, semuanya yang sifatnya adalah sehari-hari dan biasa, kita bisa mengalami Kristus lewat itu. Selanjutnya kita juga harus belajar dari aliran kontemplatif, membangun keintiman, mendengar suara Tuhan lewat doa dan keheningan. Berikutnya kita juga bisa belajar dari teman-teman dari aliran holiness, kekudusan yang menekankan tentang karakter Kristus atau keserupaan dengan Kristus. Dan yang terakhir kita bisa belajar dari aliran keadilan sosial, belajar tentang compassion, tentang belas kasihan, tentang justice, tentang keadilan, tentang bagaimana kita membela orang lemah dan miskin. Menurut saya, saat kita berada dalam gereja rumah, bukan berarti kemudian kita menjadi semakin sempit, tetapi di dalam komunitas gereja rumah, kita harusnya menjadi orang yang memiliki perspektif atau hati yang semakin lapang, di mana kita bisa belajar dari berbagai macam aliran. Kita tidak lagi memandang bahwa aliran-aliran atau bahkan gereja-gereja institusional yang ada itu sebagai musuh yang harus diserang atau dikritik. Menurut saya itu adalah fase-fase awal ketika kita menghidupi gereja rumah. Tapi justru di dalam fase matang ini, di mana saya percaya Tuhan ingin mendewasakan kita dalam gereja rumah, kita harus belajar hal-hal yang positif dari berbagai macam gereja atau aliran yang dibangkitkan Tuhan di dalam sejarah. Kita tidak lagi membangun hidup kita dengan kritik, tapi bagaimana membangun kehidupan kita dengan sesuatu yang positif. Masuk dalam pergerakan gereja rumah menurut saya bukan hanya memasuki proses dekonstruksi dalam kehidupan kita, itu adalah fase awal, tapi bagaimana dekonstruksi harus dilanjutkan menjadi atau dalam proses yang namanya rekonstruksi. Bagaimana kita membangun hal-hal yang positif yang Tuhan tinggalkan di dalam berbagai macam aliran yang ada di dalam tubuh Kristus. Sehingga pada akhirnya, the final, saya mengatakan buah dari semuanya ini, ketika kita sudah mempelajari pengajaran Kristus, masuk mendalami dalam hubungan dengan kasih Kristus, dan kemudian mengalami roh Kristus lewat spiritualitas kita, endingnya adalah apa? Menurut saya adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bagaimana kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang menghasilkan buah, menghasilkan murid-murid Kristus yang lain, di mana di dalam Injil Yohanes 15, Tuhan Yesus mengatakan, biarkan buah itu menjadi buah yang banyak dan buah itu menjadi buah yang tetap. Ya, saya percaya bahwa kita yang ada di dalam pergerakan gereja rumah memiliki satu tanggung jawab, responsibility yang besar untuk kita boleh menghasilkan murid-murid Kristus yang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga pada endingnya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Bapa di sorga. The final, mungkin saya hanya mengingatkan, masuk dalam pergerakan gereja rumah bukan berarti kita memiliki sebuah kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab, ataupun membangun kehidupan kita hanya untuk mengkritik sana-sini, ya rekan-rekan dikasih Tuhan, tapi masuk dalam gereja rumah berarti adalah memikul tanggung jawab yang lebih besar, sehingga kehidupan kita boleh menjadi satu kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus, memuridkan orang lain menjadi murid Kristus, dan pada endingnya hidup kita menjadi kehidupan yang memuliakan Bapa di sorga. Kiranya apa yang saya sharekan ini boleh memberkati rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
selamat berfellowship, selamat temu kangen bersama-sama, dan biarkan momen ini menjadi satu momen yang menjadi momentum untuk kita boleh menjadi gereja rumah yang semakin didewasakan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.